हाईजैक कर लिया गया है। सब अपनी जगह पे बैठो। Film dibuka di mana kita diperlihatkan situasi di sebuah bandara Kulu, India yang tepat pada dini hari pesawat komersil berpenumpang sekitar 150 orang harus mendarat dan dikawal dengan penjagaan yang super ketat karena telah terjadi pembajakan oleh para teroris. Di sisi lain, seseorang bernama Ankit terlihat udah babak belur dan polisi yang menginterogasinya pun bertanya kenapa Ankit dipukuli. Ankit berkata kalau dia sama sekali gak tahu apa yang terjadi dan gak terlibat dengan aksi pembajakan pesawat. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalian pasti penasaran. Hah? Enggak? Ya udah gak apa-apa. Dan inilah Chor Nikal Ke Baga. Sejenak kita dibawa ke 8 bulan yang lalu di mana Ankit lagi naik pesawat dari Timur Tengah menuju New Delhi, India. Seketika Ankit jatuh cinta pada pandangan pertama pada seorang pramugari cantik mencenut amburahoy pokoknya mah bernama Neha. Ankit mencoba menggoda Neha sambil meminta beberapa makanan vegan kesukaannya. Sebelum mendarat, Ankit mengajak Neha pergi makan malam, tapi sayangnya Neneng Neha menolak ajakan itu karena udah punya janji dengan temannya. Hingga di malam hari, Neha pergi bersama temannya ke sebuah klub dan secara gak sengaja kembali bertemu dengan Ankit. Melihat itu, Neha menduga kalau Ankit mengikutinya dan tentu Neha pun merasa sangat risih. Di sana Ankit memuji Neha karena tampil dengan sangat cantik ditambah Neha punya mata yang sangat indah. Wow, tapi Neha hanya terdiam dan segera pergi meninggalkan Ankit. Di tengah perjalanan pulang, Ankit melihat Neha dan temannya berhenti karena mobilnya mogok. Tanpa berlama-lama, Ankit langsung mengajak mereka untuk pulang bareng mengingat waktu yang udah sangat larut malam. Meskipun masih merasa risih, dengan terpaksa Neha pun diantar pulang oleh Ankit. Setibanya di rumah, Neha sama sekali gak berterima kasih pada Ankit, bahkan memasang wajah yang sangat-sangat cuek. Neha berkata kalau dia gak seperti wanita pada umumnya dan gak akan mudah tergoda pada rayuan buaya. Tapi Ankit menjadi semakin penasaran dan akan berusaha mendapatkan cinta Neha. Good night. Good night. Beberapa hari kemudian, Ankit menjadi semakin tergila-gila pada Neha, bahkan setiap hari terus stalking media sosial Neha. Setelah terus berusaha mendekati dan mengeluarkan semua jurus kanuragan soal percintaan, akhirnya Ankit berhasil mendapatkan cinta dari Neha dan mereka pun menjadi lebih sering bertemu. Wah, jagoan sih. Singkat cerita, akhirnya Ankit dan Neha menjadi semakin dekat, bahkan sangat intim. Secara gak sengaja, Ankit melihat luka di dada Neha hingga sontak Neha berkata kalau itu hanya bekas luka semasa kecil dan gak ingat dengan kejadiannya. What? I'm pregnant. Beberapa waktu kemudian, Neha memberitahu kalau saat ini dia lagi hamil, tapi bukannya panik, ternyata Ankit malah senang karena akan punya seorang anak. Lah, Ankit langsung melamar Neha dengan memberikan sebuah cincin dan meminta agar Neha jangan terlalu memikirkan omongan orang lain. Neha merasa sangat bahagia karena ternyata Ankit adalah lelaki yang bertanggung jawab. Suatu hari terlihat Neha dan Ankit lagi berbincang sambil makan siang dan tiba-tiba Ankit dihubungi oleh preman dan memintanya untuk bertemu. Ankit segera menemui orang itu dan menerima perlakuan yang sangat kasar. Dari kejauhan Neha merasa khawatir karena takut terjadi apa-apa pada Ankit.
Gak lama kemudian Neha bertanya pada Ankit kenapa dua orang itu memperlakukannya dengan sangat-sangat kasar. Ankit akhirnya bercerita kalau sebenarnya beberapa bulan yang lalu dia mendirikan sebuah perusahaan asuransi berlian tapi mengalami musibah karena karyawannya menghilangkan berlian milik seorang mafia seharga 20 crore atau sekitar hampir 40 miliar rupiah. Wah, gila. Mendengar hal itu Neha sangat kecewa karena Ankit gak terus terang dari awal kalau dia punya hutang yang sangat besar karena hal itu sangat mengancam mereka termasuk bayinya. Ankit mencoba menenangkan Neha kalau semuanya akan baik-baik aja karena semua hutang itu akan lunas, tapi saat ini karena gak punya uang, Ankit diminta oleh mafia agar mencuri sebuah berlian yang diasuransikan di perusahaannya sendiri. बड़ी मुश्किल से मैं उस जिंदगी से बाहर निकली. Neha yang sangat campur aduk itu akhirnya bercerita kenapa ada luka di dada yang ternyata ayahnya dulu bekerja untuk mencuci uang gelap para mafia. Tapi karena berbuat kesalahan, akhirnya ayah Neha dihabisi dan Neha terkena tembakan hingga lukanya membekas sampai saat ini. Neha sangat ketakutan dan trauma karena bukan hal mudah untuk bisa terbebas jika udah berurusan dengan para mafia. कि जो मैंने देखा है. Beberapa saat kemudian, Ankit bertemu dengan seorang menteri dalam negeri India bernama Haris yang merupakan salah satu kliennya yang punya sebuah berlian dari hasil korupsi yang bernilai hampir 240 miliar rupiah. Wow, Haris meminta agar berlian itu bisa diantar ke India tanpa ketahuan hingga seketika Ankit dan bosnya ternyata telah mengatur berlian itu dengan dijadikan casing HP dan disimpan dalam koper yang dilengkapi kunci pengaman. HP tersebut juga telah dilengkapi SIM card aktif agar kalau hilang lokasinya bisa dilacak dan diantar oleh kurir misterius. Orang kepercayaan Haris yang kita sebut aja Butet aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Aduh Butet menanyakan bagaimana cara melacak HP itu kalau SIM cardnya dilepas. Bos Ankit berkata kalau dia akan mendapatkan notifikasi saat SIM cardnya dilepaskan, tapi Butet masih khawatir karena bisa aja orang langsung mencuri dengan kopernya, hingga rekan Ankit berkata agar jangan perlu khawatir karena berlian itu telah diasuransikan dan akan diberikan ganti rugi kalau hilang. Mendengar hal itu dengan tanpa keraguan, akhirnya Haris pun mempercayakan berlian berharga miliknya kepada Ankit. Kemudian Haris menugaskan Butet agar mengambil berlian tersebut saat pesawat tiba di bandara New Delhi, sedangkan Ankit akan mengawasi koper berisi berlian tersebut selama penerbangan. Pada malam hari, Ankit mengajak Butet pergi ke sebuah klub untuk bersenang-senang sebelum Butet kembali sibuk mengerjakan urusan bersama Pak Menteri. Ternyata Ankit punya niat terselubung, yaitu mengajak Butet mencuri berlian itu dan hasilnya akan dibagi dua. Tapi Butet berkata kalau dia gak mau mengkhianati bosnya. Ankit terus membujuk Butet karena kalau berlian itu diambil, Haris sama sekali gak akan mengalami kerugian karena udah diasuransikan. Ankit meminta agar Butet memberikan kode koper karena akan membuka di ketinggian 9.000 meter saat sinyal gak terdeteksi. Setelah berpikir ulang, akhirnya Butet sepakat dan setuju untuk mencuri berlian tersebut. Pada suatu hari, Neha dan Ankit pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kandungan. Mereka terlihat sangat bahagia karena usia kandungan Neha udah jalan 2 bulan dan Ankit udah gak sabar menjadi seorang ayah. Ankit berjanji kalau dia akan menjadi sosok ayah yang terbaik untuk anaknya dan akan mencintai dengan sepenuh hati. Hingga di keesokan hari, Ankit dan Neha berbelanja keperluan bayi agar saat waktu melahirkan udah dekat, mereka gak repot mencari perlengkapan. Di tengah-tengah bahagia yang mereka rasakan, tiba-tiba Ankit kembali dihubungi oleh anak buah mafia yang meminta agar segera melunasi semua hutang-hutangnya. Melihat kalau anak buah mafia telah mengetahui keberadaannya, dengan cepat Ankit mengajak Neha agar segera pergi dari sana. Saat Ankit akan kabur, dari belakang dia dihajar hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga, Ankit berusaha melawan para anak buah mafia itu, tapi karena gak punya kemampuan bela diri, Ankit terus-terusan dihajar. Melihat Ankit yang akan dihantam dengan tong sampah, sontak Neha ikut membantu, tapi tiba-tiba
Emosi Angkit menjadi semakin memuncak karena Neha yang lagi mengandung ditendang tepat di perut. Gak mau terjadi apa-apa pada Neha dan anaknya, dengan sangat panik Angkit langsung membawa Neha ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian Neha udah terbaring di rumah sakit dan sontak menangis karena akibat kejadian itu Neha mengalami keguguran. Neha menangis dengan sangat histeris karena telah kehilangan bayi hingga Angkit pun mencoba untuk menenangkannya. Tapi lagi dan lagi Angkit ditagih agar segera membayar semua hutangnya. Melihat Angkit yang kasihan karena terus-terusan ditagih, akhirnya Neha akan membantu Angkit untuk mencuri berlian. Angkit langsung minta maaf karena telah melibatkannya ke dalam masalah hingga membuat Neha keguguran. Neha berkata kalau dia udah sangat sedih kehilangan bayinya dan gak mau kalau sampai kehilangan Angkit. Aduh. Singkat cerita, akhirnya Angkit dan Neha akan segera beraksi dan kini mereka udah bersiap dalam pesawat. Angkit juga udah mendapatkan kode dari Butet untuk membuka koper hingga nanti bisa ditukar dengan berlian palsu. Tapi tiba-tiba Neha memberitahu Angkit kalau kurir yang telah ditugaskan untuk membawa berlian ternyata gak ada dalam daftar penumpang, padahal menurut informasi pria yang ada di foto dalam HP Angkit adalah kurirnya. Tentu Angkit menjadi sangat panik karena rencana mencuri berlian bisa menjadi gagal total dan segera mencari si kurir tepat saat pesawat akan take off. Angkit mengabari bosnya kalau pesawat udah take off hingga bosnya berkata kalau si kurir juga udah naik pesawat itu. Saat akan ditanya tentang siapa kurir tersebut, sinyal HP Angkit malah hilang karena pesawat udah terbang cukup tinggi. Beruntung Angkit punya petunjuk kalau kurir misterius itu gak akan makan dan minum apapun selama di pesawat demi menjaga berlian. Angkit langsung meminta Neha agar mengantar makanan dan minuman kepada setiap penumpang agar bisa menemukan si kurir. Dengan segera Neha pun langsung menawari makanan dan minuman kepada para penumpang. Akhirnya Neha menemukan seseorang yang sama sekali gak mau makanan dan minuman yang ditawarkan. Dari kejauhan Neha memberi kode kepada Angkit kalau dia telah berhasil menemukan si kurir yang diyakini membawa berlian senilai ratusan miliar rupiah tersebut. Kemudian Angkit membuat rencana dengan meminta Neha menjatuhkan makanan di baju si kurir agar dia bisa pergi ke toilet, dan di saat yang bersamaan Angkit akan memanfaatkan itu untuk mengecek koper yang dibawa oleh si kurir. Dengan cepat Neha menjalankan rencana Angkit dan berjalan dengan sangat lancar. Kemudian saat Angkit akan mengecek koper itu, tiba-tiba sontak semua penumpang menjadi sangat panik karena saat ini pesawat telah dibajak oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai teroris. Mendengar keributan yang terjadi, pilot langsung menghubungi pusat komunikasi bandara dan berkata bahwa saat ini pesawat lagi dibajak. Sir, tayyara LX341. Hijack! Hijack kar diya gaya! Apni jagah pe baitho. Para teroris mengancam akan menghabisi Neha kalau petugas keamanan yang ditugaskan dalam pesawat gak segera menyerahkan diri. Gak lama kemudian petugas keamanan bernama Roy akhirnya menyerahkan diri karena gak punya pilihan lain, dan dengan cepat para pembajak langsung mengamankan senjata. Di waktu yang sama seorang penumpang bernama kita sebut aja Kamsui aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, menyerang salah seorang teroris hingga aksi baku hantam pun terjadi. Para teroris gak membiarkan Kamsui untuk melawan, bahkan membuat wajahnya babak belur. Mereka mengancam akan membunuh siapa aja yang berani melawan dan gak mendengarkan perintah. Para teroris itu mengibarkan bendera bertuliskan Mobin Al-Unsar yang ternyata merupakan kelompok perlawanan pembebasan tanah Kashmir.
Beberapa saat kemudian, para teroris memisahkan setiap penumpang dan para pramugari agar bisa leluasa menembak kalau ada yang mau melawan. Selain itu, para teroris juga mengumpulkan HP dari setiap penumpang agar selama aksi berlangsung gak ada yang berani merekam. Tentu Ankit yang udah merencanakan aksi pencurian berlian dengan sangat matang seketika merasa kesal karena semua yang telah dia siapkan malah menjadi berantakan karena gak menduga akan ada pembajakan pesawat. Ankit menjadi sangat cemas karena takut sampai gagal mencuri berlian itu. Gak lama kemudian para teroris membawa Neha untuk berbicara dengan pilot agar mengonfirmasi kepada pemerintah bahwa mereka harus membebaskan pimpinannya bernama Adil Mir yang saat ini dipenjara oleh polisi India. Mereka juga meminta agar pesawat didaratkan di Bandara Kulu dan di sana akan menukarkan kebebasan Adil Mir dengan keselamatan para penumpang. Para teroris mengancam akan menghabisi semua yang ada di pesawat mulai dari Neha jika permintaan mereka gak dipenuhi. Permintaan tersebut langsung direspon oleh para petinggi negara dan Badan Intelijen India dengan cepat langsung mengatur strategi. Mereka berencana akan membawa Adil Mir ke Bandara Kulu, tapi gak akan dibebaskan, melainkan hanya sebagai umpan untuk menangkap para teroris. Di sisi lain, Haris meminta Butet agar segera pergi ke Kulu karena pesawat yang membawa berlian lagi dibajak teroris. Butet sangat kaget karena rencana pencurian berlian bisa menjadi berantakan. Butet berkata kalau Haris gak usah khawatir karena dalam pesawat udah ada Ankit yang ditugaskan agar menjaga berlian. Tapi Haris sangat kesal dan meminta agar Butet jangan banyak bicara dan fokus pada perintah. Sementara itu Ankit yang udah merasa bingung karena semua rencananya berantakan, akhirnya berpura-pura mengalami sesak nafas dan meminta mengambil obatnya, padahal sebenarnya akan mengambil berlian yang disimpan dalam koper. Ankit segera membuka koper yang dibawa si kurir dan benar aja dalam koper tersebut terdapat berlian dan saat Ankit akan membawa berlian itu, tiba-tiba seorang teroris datang dan bertanya apa isi koper tersebut. Ankit berkata kalau koper itu berisi sebuah kado untuk ibunya. Merasa curiga dengan Ankit yang mendadak sembuh dari sesak nafasnya, Ankit langsung dihajar oleh teroris hingga wajahnya babak belur. Kemudian Ankit kembali ke tempat duduk dan Neha minta izin pada para teroris agar bisa mengobati luka Ankit. Saat itu Ankit berbisik bahwa berlian harus segera mereka ambil karena pencurian itu merupakan kesempatan terakhir agar dia bisa melunasi semua hutang. Beberapa saat kemudian Ankit minta izin membersihkan darah di wajahnya karena terus keluar dari hidung. Ankit minta bantuan Neha dan di waktu yang sama Ankit meminta Neha agar mengambil berlian itu bagaimanapun caranya. Terjadi perdebatan di antara mereka karena Neha sangat ketakutan akan dihajar oleh para teroris. Melihat Neha yang gak mau mengambil resiko, akhirnya Ankit memaksa dan terlihat sangat kasar pada Neha. Tapi Ankit langsung minta maaf karena dia merasa udah sangat kebingungan. Di sisi lain, agen intelijen bernama Parvez membawa Adil Mir dari tahanan menuju bandara dan diamankan ke sebuah ruangan. Pihak militer memberitahu Parvez kalau mereka telah diperintahkan untuk melakukan penyergapan saat Adil Mir diserahkan kepada para teroris. Gak lama kemudian Parvez ditemui oleh Butet dan para anak buahnya, serta seseorang yang ahli dalam berlian dengan beralasan akan membantu menyelamatkan para penumpang. Yah, padahal mah mau ngambil berlian. Mengetahui pesawat akan segera mendarat, Parvez menghubungi para teroris memastikan agar semua penumpang harus selamat. Para teroris itu meminta agar menyerahkan Adil Mir terlebih dulu, baru semua penumpang akan dibebaskan. Di waktu yang sama Neha mengalihkan perhatian salah seorang teroris yang berjaga agar Ankit bisa mengecek kembali koper dan mengambil berlian. Setelah berhasil menyelinap, Ankit akan menukarkan kartu SIM ke HP berlian yang palsu. Tapi secara gak disangka, teroris yang lagi menelepon dengan Parvez hampir melihat Ankit hingga dia pun segera bersembunyi.
Setelah situasi dirasa aman, Ankit langsung menukarkan kartu SIM ke HP berlian palsu dan menaruhnya dalam koper, sedangkan HP yang dilapisi berlian asli dimasukkan ke dalam tasnya. Tapi tiba-tiba Ankit kepergok oleh salah seorang teroris dan langsung mengecek tas milik Ankit. Teroris itu sangat terkejut karena melihat sebuah HP yang dilapisi berlian dan kemudian saat pesawat akan landing, Ankit berhasil membuat teroris itu pingsan dan gak lama kemudian Ankit diserang oleh teroris lain hingga aksi baku hantam pun kembali terjadi. Ankit terus dihajar oleh para teroris hingga membuatnya gak bisa melawan. Ankit segera menyembunyikan HP yang dilapisi berlian itu di bawah kursi agar nanti bisa dia ambil. Roy memanfaatkan momen itu mengambil senjata milik teroris dan dengan cepat segera menembaki mereka. Sontak para penumpang menjadi sangat panik karena telah terjadi aksi penembakan, meskipun di waktu yang sama mereka sangat senang karena teroris berhasil ditumbangkan. Stay kar bhejo. Hijack khatam ho chuka hai. Aksi pembajakan pesawat pun akhirnya berhasil dihentikan dan pilot segera melapor kepada pihak berwajib bahwa situasi telah aman. Tapi saat Roy mengecek Ankit, dia sangat kaget karena para teroris telah mengikat dan memasangkan bom di tubuh Ankit. Situasi menjadi sangat keos hingga Neha beserta rekan pramugari lain langsung mengevakuasi penumpang agar segera turun dari pesawat dan masuk ke dalam gedung. Di sana rekan Neha membangunkan seorang penumpang yang masih tertidur pulas, padahal dari tadi suasana sangat mencekam. Duh, sempat-sempatnya. Di tempat lain, Haris menggelar konferensi pers bahwa seluruh penumpang berhasil selamat dan semua teroris telah berhasil dilumpuhkan. Kemudian tim penjinak bom ditugaskan agar melepaskan bom yang melingkar di tubuh Ankit, tapi ternyata Ankit segera mengambil berlian yang dia sembunyikan di bawah kursi dan mengambil HP yang sempat dikumpulkan oleh para teroris. Pada akhirnya Ankit berhasil keluar dari pesawat dan dengan cepat memberikan berlian itu pada Butet yang sejak tadi telah menunggunya. Sementara Parvez akan mencari dan mengidentifikasi jasad para teroris, tapi ternyata para polisi sama sekali gak menemukan jasad para teroris meskipun udah dicari ke setiap ruangan pesawat. Mendengar hal itu, Parvez pun memerintahkan tim agar menutup semua pintu bandara agar jangan ada penumpang yang kabur karena bisa jadi para teroris telah berbaur dengan penumpang. Sari entry exits band karo. Gak lama kemudian Parvez bertanya siapa petugas keamanan yang bertugas di pesawat tadi hingga pilot memberitahu kalau seseorang bernama Banu yang bertugas menjadi petugas keamanan. Ternyata Banu adalah orang yang sejak tadi tertidur saat aksi pembajakan terjadi. Oh, begitu. आपने जिन hijackers को मारा उनकी बॉडी कहाँ है? Setelah membangunkan Banu yang masih aja tertidur, Parvez langsung bertanya di manakah jasad para teroris yang tadi tertembak. Banu sangat kebingungan karena dia sama sekali gak tahu apa yang terjadi dalam pesawat karena gak lama setelah take off, Banu langsung tertidur pulas. Hijackers को किसने मारा है? Parvez pun segera menanyakan kepada para penumpang siapakah yang telah menembak para teroris. Tapi ternyata sama sekali gak ada yang mengaku telah melakukan itu. Kemudian Parvez menanyakan kepada penjaga pintu bandara apakah ada orang yang keluar dari bandara, hingga petugas itu berkata kalau ada seorang polisi yang pergi dari bandara yang gak lain dan gak bukan adalah Roy. Mendengar hal itu, Parvez menyimpulkan bahwa Roy merupakan bagian dari komplotan teroris yang mana sekarang para teroris itu telah berbaur dengan penumpang. Tapi bisa jadi juga itu adalah pembajakan palsu dan entah apa motifnya. Akhirnya Parvez memerintahkan kepada tim agar para penumpang jangan sampai ada yang keluar sampai kasus itu berhasil dipecahkan. Di sisi lain, Butet menyerahkan berlian dari Ankit kepada seorang ahli, tapi ternyata berlian yang dicuri oleh Ankit merupakan berlian palsu. Butet menjadi sangat emosi karena menduga kalau Ankit telah menukarkan berlian itu dan gak mau membagi hasil. Ankit pun berkata kalau dia gak mungkin menipu Butet.
Beberapa saat kemudian Ankit pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri karena aksi pencurian itu ternyata telah gagal. Ankit ditenangkan oleh Neha agar merencanakan kembali pencurian dari awal dan merelakan apa yang udah terjadi. Tapi Ankit sangat marah hingga mencekik Neha. Lah, Ankit yang udah sangat emosi itu bahkan sampai membenturkan kepala Neha ke kaca dan hal itu membuat neneng Neha sangat kesakitan. Tapi nampak raut wajah Neha yang menjadi misterius dan sedikit tersenyum karena ternyata diketahui saat Neha akan menyelamatkan Ankit dari serangan para preman dulu, Neha menghubungi saudaranya untuk minta bantuan, tapi Neha ditendang hingga membuat HP-nya terlempar. Secara gak disangka, saudara Neha berhasil merekam percakapan antara Ankit dan anak buah mafia yang telah menendangnya. Recorded call भेजी है तुम्हें. Neha yang masih terbaring di rumah sakit dikirimi rekaman itu yang berisi kalau ternyata anak buah mafia itu sangat kenal pada Ankit, bahkan menghormatinya. Neha yang curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan dengan cepat langsung mengikuti Ankit. Dan ternyata selama ini Ankit telah membohongi Nela dan anak buah para mafia itu adalah anak buah Ankit. Selain itu Ankit mendekati Neha hanya untuk dimanfaatkan agar membantunya melakukan pencurian berlian. Wah, gila sih si Ankit. Udah sama saya aja yuk, Neha, yuk. Neha yang udah sangat kecewa itu kembali mengikuti Ankit yang pergi menuju sebuah hotel. Secara gak disangka selama ini Ankit telah punya kekasih dan berniat akan menikah hingga dari kejauhan Neha melihat Ankit dengan mata kepalanya sendiri akan sensor dengan wanita lain. Tentu Neha sangat gak menyangka kalau orang yang dicintainya ternyata hanya memanfaatkannya dan kemudian atas hal itulah Neha merencanakan aksi pembajakan pesawat dengan saudaranya yang gak lain dan gak bukan adalah Roy. Neha berkata kalau pembajakan itu hanya pengalihan dan tujuan sebenarnya adalah mencuri berlian seharga 240 miliar rupiah. Roy pun setuju dengan rencana Neha karena sangat tergiur pada berlian yang berharga sangat fantastis. Neha dan Roy pun merekrut 5 orang untuk melakukan aksi itu dan akan membayar 1 minggu setelah pekerjaan selesai. Oh, begitu toh. Kembali ke masa sekarang, Parvez menginterogasi semua penumpang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dalam pesawat. Interogasi dimulai dari Banu yang akhirnya ingat kalau dia meminta jus kepada Neha, tapi yang memberikannya adalah rekan Neha. Setelah meminum jus itu, Banu sama sekali gak ingat apa yang terjadi dalam pesawat. I remember, South India. Thank you. Sir, Neha busy thi. Kemudian komplotan Neha yang lain yaitu kakek nenek dan Kamsui ikut diinterogasi. Si kakek bercerita kalau selama di pesawat dia memesan air panas untuk membantu buang air besar karena mengalami masalah pencernaan dikarenakan usia gak muda lagi. Sedangkan Kamsui mencoba melawan para teroris tapi sayangnya malah dihajar balik karena para penumpang lain gak membantu. Beberapa saat kemudian, banyak dari para penumpang yang telah diinterogasi bersaksi kalau Ankit terus bolak-balik meskipun situasi lagi mencekam. Selain itu, Ankit juga sempat berpura-pura sesak nafas hingga dihajar oleh para teroris karena ketahuan telah berbohong. Akhirnya Parvez curiga kalau Ankit ikut terlibat dalam pembajakan itu dan bisa jadi merupakan komplotan teroris. तू प्लेन में ढूंढ क्या रहा था? Gak lama kemudian Parvez pun menginterogasi Ankit, tapi Ankit langsung berkata kalau dia sama sekali gak terlibat dalam pembajakan itu. Ankit terus menjelaskan ngalor ngidul, menjawab setiap pertanyaan yang dilemparkan Parvez dan tentunya gak mengatakan soal berlian. Setelah mendengarkan semua penjelasannya, Parvez menjadi cukup percaya kalau Ankit bukanlah komplotan teroris. Kemudian para pembajak yang mengaku sebagai teroris tanpa diketahui telah diinterogasi oleh Parvez, tapi mereka berhasil menjawab dengan sangat detail setiap pertanyaan, bahkan punya rekaman saat aksi pembajakan terjadi. Lah, kok bisa?
Di sisi lain, Butet menghubungi Haris kalau berlian yang diberikan Ankit ternyata palsu dan tas kurir yang ditugaskan pun telah diobrak-abrik. Gak lama kemudian anak buah Haris menghubunginya dan berkata kalau semua yang terjadi penuh dengan kepalsuan, mulai dari pembajakan, petugas keamanan, hingga soal bom. Kemudian Haris meminta agar menggelar konferensi pers ulang untuk memberitahu semua yang terjadi pada masyarakat. Tapi Haris gak mau melakukan hal itu karena namanya bisa tercoreng dan gak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Gak lama kemudian Haris dihubungi oleh Neha kalau berlian yang diselundupkan oleh Haris bisa terkuak oleh media. Neha meminta agar Haris segera menghentikan operasi tersebut kalau gak mau rahasia besarnya terbongkar. Neha juga mengirimkan sebuah bukti yang nantinya akan menjadi kunci untuk membuat Neha lolos dari tuduhan pencuri. Setelah itu Neha diinterogasi oleh Parvez yang menanyakan kenapa memberikan jus terlebih dulu kepada Banu, padahal diketahui Roy juga meminta minuman yang sama. Neha berpura-pura gak ingat dengan apa yang terjadi hingga Neha menjelaskan kalau dia sama sekali gak menaruh apapun di jus Banu. Parvez menuduh Neha telah bersekongkol dengan Roy dan juga para pembajak hingga Neha berkata kalau dia sama sekali gak terlibat karena gak kenal pada Roy. Di waktu yang sama Ankit juga curiga kalau Neha merupakan dalang di balik pembajakan dan pencurian berlian karena hanya dia satu-satunya orang yang tahu tentang berlian itu. मिस नेहा ग्रोवर मुझे लगता है कि Beberapa saat kemudian, Parvez dihubungi oleh Haris agar segera menghentikan penyidikan karena gak ada gunanya lagi mencari para pembajak karena petugas keamanan palsu juga telah menghilang. Untuk menutup kasus itu, Haris meminta Parvez menggelar konferensi pers menjelaskan bahwa para teroris telah tewas dan Banu menjadi pahlawan karena telah berjasa menghentikan pembajakan. Parvez pun dengan terpaksa menutup kasus tersebut meskipun yakin kalau Neha merupakan komplotan pembajak tapi gak tahu apa motif di belakang. Akhirnya rencana Neha untuk memancing Haris menghentikan penyidikan kasus itu berjalan dengan sangat lancar. Wow, genius. Neha keluar dari ruangan interogasi dan langsung dibawa Ankit yang bertanya di manakah berlian asli itu. Ankit sangat emosi tapi tiba-tiba Butet dan para anak buahnya menyeret Ankit untuk dibawa ke hadapan Haris. Setelah kasus ditutup, akhirnya para penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan menuju New Delhi dengan menggunakan bus. Parvez hanya tersenyum sambil menatap Neha karena yakin kalau Neha merupakan dalang di balik pembajakan pesawat, tapi karena gak tahu motifnya dan gak punya bukti yang kuat, Neha pun gak ditangkap. Gak lama kemudian Neha bersama komplotannya akhirnya berhasil lolos dengan tanpa meninggalkan jejak apapun dan mendapatkan berlian senilai 240 miliar rupiah. Terlihat raut wajah yang senang sekaligus gak menyangka bahwa Neha berhasil melakukan semua ini. Beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan bagaimana proses pencurian berlian itu terjadi. Neha menjelaskan rencananya dengan sangat detail agar aksi itu gak diketahui oleh para polisi. Neha menugaskan 3 orang yang akan menjadi pembajak dan mengaku sebagai teroris. Roy menyamar menjadi petugas keamanan bandara, sedangkan 2 orang lain yaitu seorang kakek dan Kamsui sebagai tim pendukung. निकी और अब्बास hijackers होंगे. Tentu semua yang dicurigai Parvez benar adanya karena Neha telah memasukkan obat bius ke dalam minuman untuk Banu. Kemudian kakek-kakek yang sangat ahli membuat barang duplikat itu ditugaskan agar membuat sebuah pistol dan itu menjadi alasan kenapa dia meminta air panas. Setelah berhasil membuat pistol tiruan, si kakek memberikan kepada 3 pembajak untuk menakuti para penumpang. Kemudian Neha meminta agar gak ada penumpang yang disakiti hingga Neha menugaskan Kamsui agar melawan para teroris dan itu akan membuat situasi menjadi chaos dan para penumpang lain sangat ketakutan. हाईजैक करते ही सभी पैसेंजर्स के फोन्स ले लिए. Saat pembajakan terjadi, semua HP penumpang diambil kecuali HP milik si kakek yang ditugaskan agar merekam aksi pembajakan itu. Roy juga ditugaskan akan berpura-pura ditahan dan menukarkan pistol palsu dengan pistol milik Banu dan memasukkan peluru buatan agar bisa menghasilkan suara aja tanpa bisa melukai. Wah, gila sih. से करना है. और इस सारे तमाशे में
Hingga saat para penumpang panik, Roy menukarkan berlian asli yang terdapat di bawah kursi dengan berlian yang palsu yang akhirnya dibawa oleh Ankit. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Neha memilih Bandara Kulu bukan tanpa alasan, melainkan karena itu merupakan bandara kecil yang gak bisa menampung banyak orang hingga memudahkan Roy kabur sambil membawa berlian asli. में आसानी होगी। Selain itu, bom palsu digunakan agar para pembajak punya waktu untuk menukar pakaian dan berbaur dengan para penumpang yang lain. Tentu aja Neha merencanakan semua ini bukan hanya ingin berlian, tapi juga untuk balas dendam karena Ankit telah menyakitinya. Mamam tah Ankit. बदलना है कि फिर कभी आएंगे। Sementara itu di tempat lain, Butet dan Ankit dihajar habis-habisan oleh anak buah Haris karena telah mengetahui kalau mereka bersekongkol untuk mencuri berliannya. Meskipun Haris tahu bahwa mereka juga dijebak, Haris tetap menghajar mereka karena telah berani mengkhianatinya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, jagoan banget ya Neneng Neha, suka deh. Oke, karena saya diminta untuk datang menjemput Neneng Neha, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.